Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfina Andriani Sudewo dari Universitas Cyber Asia. Kali ini saya ingin memaparkan UTS mata kuliah Etika Bisnis tentang isu hak tenaga kerja. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK menghantam berbagai perusahaan Indonesia yang bergerak di industri tekstil. Akibatnya, lebih dari belasan ribu karyawan harus kehilangan pekerjaannya. Bahkan masih banyak di antara mereka yang pesangonnya masih belum mendapatkan kejelasan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi mengatakan sejak Januari hingga awal Juni 2024 setidaknya terdapat 10 perusahaan yang melakukan PHK massal. 6 diantaranya karena penutupan pabrik, sedangkan 4 sisanya karena efisiensi jumlah pegawai. Total karyawan yang ter-PHK dari 10 perusahaan itu setidaknya ada 13.800 orang. Namun menurutnya jumlah ini mungkin lebih sedikit daripada kondisi di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan mau terbuka atas langkah PHK massal ini. Berikut rincian PHK pabrik tekstil di Indonesia periode Januari hingga Juni 2024. PHK massal akibat pabrik tutup yaitu PT Dupan Teks sekitar 700 karyawan, PT Alana Teks sekitar 700 karyawan, PT Kusuma Hadi Sentosa sekitar 500 orang, PT Pamor Spinning Mills sekitar 700 orang, PT Kusuma Putra Santosa sekitar 400 orang, PT Sai Apparel sekitar 8.000 orang. PHK massal karena efisiensi. Yang pertama, PT Sinar Pancajaya Semarang 2.000 karyawan, PT Bitratex sekitar 400 karyawan, PT Johartex sekitar 300 karyawan, PT Pulomas sekitar 100 karyawan. Pesangon karyawan yang ter-PHK banyak yang bermasalah. Kemudian Ristadi mengatakan bahwa sekian banyaknya pemangkasan ini hanya ada segelintir perusahaan yang sudah mencapai tahap kesepakatan pesangon dengan karyawan terdampak. Sedangkan sisanya belum ada kejelasan terkait pemberian pesangon alias belum mencapai kesepakatan. Menurutnya, permasalahan kepastian pemberian pesangon untuk karyawan ter-PHK ini memang cukup lumrah di industri tekstil, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa di dalam negeri. Etika bisnis yang dilanggar dalam kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja dengan pesangon yang tidak jelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakadilan. PHK dengan pesangon yang tidak jelas dapat dianggap sebagai ketidakadilan terhadap karyawan. Karyawan memiliki hak dan mendapatkan pesangon yang jelas dan adil. Yang kedua, ketidaktransparanan. Ketidakjelasan pesangon yang dianggap sebagai ketidaktransparan dalam proses PHK karyawan memiliki hak untuk mengetahui alasan dan proses PHK. Yang ketiga, kekurangan komunikasi. Ketidakjelasan pesangon dapat dianggap sebagai kekurangan komunikasi antara perusahaan dengan karyawannya. Perusahaan harus berkomunikasi secara efektif dengan karyawan sehingga proses PHK dan pesangon. Yang keempat, pelanggaran hak karyawan. PHK dengan pesangon yang tidak jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak karyawan. Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan ketidakadilan dalam proses PHK. Yang selanjutnya, dampak pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kerusakan reputasi. Pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan. Yang ketiga, kehilangan sumber daya manusia. Pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, kenaikan biaya. Pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kenaikan biaya untuk memperbaiki kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan. Solusi untuk mengatasi masalah pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam proses PHK dan pesangon. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Perusahaan harus meningkatkan komunikasi dengan karyawan dengan proses PHK dan pesangon. Yang ketiga, menghormati hak karyawan. Perusahaan harus menghormati hak karyawan dan memberikan perlindungan dan keadilan dalam proses PHK. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan harus meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang efektif. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.